Salah satu hal yang membuat orang takut dengan bahasa Inggris adalah tentang kosakatanya. Kita biasanya jarang atau sedikit sekali menghafal kosakata bahasa Inggris. Nah, benarkah demikian? Saya sebenarnya tidak percaya 100% bahwa Anda benar-benar nol dalam kosakata bahasa Inggris, ya. Saya tidak percaya itu. Dan kalau kita sudah bertemu tatap muka di kelas ini, saya akan mengetes Anda berapa kosakata bahasa Inggris yang sudah Anda hafal selama ini seumur hidup Anda. Nah, dalam menghafal kosakata bahasa Inggris, tentu ada caranya. Kosakata itu ada ribuan jumlahnya, dan kita memang harus memiliki cara dalam menghafalnya. Salah satu cara itu, ingat, ini baru salah satu ya. Salah satu cara itu adalah dengan mengelompokkannya menjadi beberapa bagian. Nah, di sini saya mengelompokkannya menjadi 5 kelompok. Jadi ada 5 kelompok kosakata dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah verb, yang kedua adalah adjective, yang ketiga adalah noun, keempat adalah pronoun, yang kelima adalah auxiliary. Verb adalah kata kerja. Ini perlu kita definisikan lagi secara jelas. Apa itu kata kerja? Kata kerja adalah kosakata yang berupa aktivitas atau ada usaha di dalamnya. Itu adalah kata kerja. Oleh karena itu, kalau ada kosakata yang selain daripada definisi tadi, maka dia bukan kata kerja. Ingat, karena kita seringkali salah dalam membedakan mana yang kata kerja, mana yang bukan kata kerja. Contoh, misalnya bekerja jelas adalah kata kerja, berpikir jelas kata kerja, duduk kata kerja, berdiri kata kerja. Tapi kalau misalnya saya bahas seperti ini, bohong apakah masuk kata kerja? Ya, kata kerja. Nah, jujur apakah masuk kata kerja? Tidak. Walaupun dia adalah dua kosakata yang memang saling berlawanan, opposite word, tapi mereka tidak berada dalam kelompok yang sama. Bohong adalah kata kerja, jujur bukan kata kerja. So, untuk membedakannya, maka kita kembali ke definisi yang saya sebut tadi. Kata kerja adalah sebuah kosakata yang berupa aktivitas atau ada usaha di dalamnya. Bohong perlu usaha nggak? Perlu niat. Butuh niat dan ada usaha di dalamnya. Tapi kalau jujur, no, jujur adalah sifat. Oleh karena itu, kalau misalnya Anda ingin ngomong jujur, ya udah tinggal ngomongin saja apa adanya. Jujur tidak perlu usaha, oke? Nah, bayangkan kalau misalnya kita tidak memiliki definisi yang pas seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Maka, karena bohong adalah kata kerja, lalu kita masukkan saja jujur sebagai kata kerja, karena dia adalah lawan kata dari bohong. Ya, jelas, ini adalah salah, oke? Nah, ada banyak lagi kosakata yang mirip-mirip seperti yang saya contohkan tadi. Tapi kita lanjut dulu untuk adjective. Adjektif adalah kata sifat, yaitu kosakata yang berupa pernyataan. Jadi, tidak ada usaha di dalamnya. Misalnya, kalau saya contohkan seperti sibuk, itu adalah sifat. Rajin adalah sifat. Cerdas adalah sifat, ya. Memang udah datang dari sananya. Tidak perlu usaha. Cerdas, ya, itu memang pernyataan. Rajin, itu juga merupakan pernyataan. Berupa sifat. Semua kosakata warna, seperti warna biru, hitam, ya, dan lain sebagainya, itu juga adalah bagian dari kata sifat, kosakata untuk kata sifat. Nah, baik kata kerja ataupun kata sifat, ini sebagai modal Anda supaya Anda bisa main dalam bahasa Inggris, Anda harus memiliki hafalan 100 kata kerja, 100 untuk kosakata sifat. Oke, begitu caranya. Nah, bagaimana cara supaya bisa hafal 100? Tentu itu ada di kelas tatap muka. Tidak bisa saya jelaskan di sini. Oke, tapi kita lanjut. Yang ketiga adalah noun. Noun adalah kata benda. Nah, benda ini jumlahnya jauh lebih banyak daripada kata kerja dan kata sifat, jelas. Nah, apakah kita harus menghafal dengan cara yang sama seperti kata kerja dan kata sifat? Apakah patokan kita adalah 100? Tentu tidak. Hal pertama dalam kata benda yang ingin saya bereskan adalah bahwa kata benda membawa 4 bab. Ya, ada 4 bab yang harus kita bahas dalam kata benda ini. Yang pertama adalah bentuk plural dari kata benda yang bisa dihitung atau countable noun. Nah, di sini kita akan membahas tentang penggunaan S dan IS pada kata benda yang bisa dihitung. Nah, seperti apa kata benda yang mendapatkan penambahan S dan seperti apa penambahan IS pada kata benda yang bisa dihitung. Ya, tidak semua kata benda yang mendapat penambahan S dan juga IS. Nah, itu kita bahas di kelas. Yang kedua adalah tentang totally change atau berubah total, seperti pria itu man. Kalau pria-pria itu man atau kadang dibaca mean dengan tulisannya M-E-N. Nah, itu adalah bentuk plural yang saya sebut sebagai totally change atau tidak mendapatkan penambahan S atau IS, melainkan dia memang berubah bentuk secara keseluruhan. Gigi misalnya, dari tooth menjadi teeth, woman jadi women. Dia tidak mendapatkan penambahan S atau IS pada bentuk pluralnya, tapi berubah menjadi kosakata baru. Bab ketiga pada kata benda adalah kepemilikan atau yang saya sebut sebagai the owner. Nah, di sini kita akan mempelajari penggunaan apostrof S dan juga tentang penambahan of. Yang keempat adalah tentang many and much, tentang banyak-banyakan. Bagaimana menyatakan banyak yang menggunakan many dan bagaimana menyatakan banyak yang menggunakan much. Nah, itu untuk kata benda. Yang keempat adalah tentang pronoun atau kata ganti. Nah,
Kata ganti berbeda dari verb, adjective, dan noun. Dia tidak bertambah apalagi berkurang. Dia hanya fix, hanya itu saja. Dan untuk pronoun, saya akan gambarkan ke dalam bentuk tabel. Nah, tentu kita masih ingat dengan pelajaran waktu sekolah ya, tentang subjek I, you, we, they, he, she, it. Nah, itu adalah bagian dari pronoun. Tapi pronoun ini memiliki perubahan bentuk. Ada bentuk pertama, kedua, ketiga, keempat. Bentuk kedua dan ketiga sebagai relative pronoun, jadi misalnya I berubah menjadi my, berubah jadi mine, dan yang keempat bentuk objek yaitu berubah menjadi me. Begitu pula seterusnya. Nah, itu tentang pronoun. Yang kelima adalah auxiliary. Auxiliary adalah kata bantu. Artinya, kosakata yang harus ada dalam bahasa Inggris agar kalimat tersebut bisa diterjemahkan. Nah, kata bantu ini memiliki sifat yang sama seperti pada pronoun, tidak bertambah ataupun berkurang. Dia akan saya berikan dalam bentuk catatan. Kalau kita ingin melanjutkan pembelajaran yang lebih tinggi lagi seperti tentang tenses, maka Anda harus menguasai penggunaan kata bantu ini. Nah, itu semua akan saya ajarkan di kelas tatap muka 7 hari belajar bahasa Inggris ini. Kita lanjut ke video ketiga.